Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Karena Manga Rising Sun tertunda, kali ini Bang Jaja mau bahas alur cerita El Clasico leg kedua, yaitu Barcelona versus Real Madrid, yang mana pertandingan ini dimainkan di Santiago Bernabeu, markas tim raksasa Real Madrid. Oh iya guys, buat kalian yang baru nonton video ini, Bang Jaja saranin untuk nonton leg pertamanya dulu. Silahkan kalian cek di beranda Bang Jaja. Oke, langsung aja kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan kedatangan bus tim Real Madrid ke hotel tempat para pemain beristirahat. Di sana sudah berkumpul para fans pendukung. Para pemain sudah terlihat seperti Bruno, Natureza, dan yang lain. Mereka segera memasuki bus untuk OTW ke Stadion Bernabeu. Sementara di sisi lain, para pemain Barcelona terlihat seperti Ribau, Subasa, dan lain-lain. Mereka berada di Hotel Rapia dan akan segera OTW ke Stadion Santiago Bernabeu. Di hotel juga sudah banyak para fans pendukung Barcelona. Lalu kita diperlihatkan kedua tim yang sudah berada di Stadion Santiago Bernabeu. Mereka melakukan pemanasan, namun Subasa sangat kaget ketika mendengar cemoohan dari para supporter Real Madrid yang mungkin bisa saja mengganggu mental para pemain Barcelona. Tapi pastinya bagi para pemain senior Barcelona hal itu sudah biasa. Lalu secara tiba-tiba Natureza melompat ke arah Subasa. Dengan gaya petakilannya dia mengatakan, "Hari ini adalah hari pembalasanku kepadamu Subasa." Ya beginilah tingkah Natureza ya guys. Tingkah lakunya sudah menyatu dengan alam. Kini kedua tim sudah bersiap. Bola pertama dari kubu Real Madrid. Pertandingan sudah dimulai. Natureza menguasai bola. Lalu Subasa dan Luikal maju menghadang Natureza. Lalu Natureza menendang bola itu tepat ke arah Subasa. Kemudian Natureza melompat sangat tinggi, meraih bola itu. Namun Subasa pun melompat memburu bola itu. Dan benturan pertama mereka pun terjadi. Subasa menendang bola itu, sementara Natureza menahan dengan kedua kakinya. Tapi apa yang terjadi? Natureza menjepit bola itu di kedua kakinya. Kemudian dia melompat melewati Subasa. Lalu Natureza akan mendarat bersama bola. Namun apa yang terjadi? Secara tiba-tiba Ribau dan Grandios menerjang bola itu. Kini bola mengarah tepat ke arah Subasa. Subasa memutar tubuhnya. Subasa langsung memberikan umpan terobosan kepada Luikal yang melakukan tusukan. Dan gol pun tercipta. Luikal berhasil mencetak gol pertamanya. Namun apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat bendera. Ternyata Luikal terkena jebakan offset. Luikal dan Subasa sangat yakin jika itu tidak offset. Lalu Ribau mengatakan, "Jangan khawatir Subasa, ini hal biasa dan sering terjadi di pertandingan tandang." Lalu Natureza dimarahi oleh Kapten Bruno karena Natureza mengabaikan strategi. Dia malah menantang Subasa 1-1 yang nyaris membuat Real Madrid ketinggalan satu angka. Pertandingan dilanjut kembali. Real Madrid menguasai bola. Kini Natureza kembali menguasai bola. Lalu Bruno mengatakan, "Hati-hati Natureza, di pertandingan ini Subasa hanyalah umpan. Ribau dan Grandios akan mengincar bolamu." Saat Natureza menguasai bola, kini tiga pemain Barcelona mengepungnya. Namun Natureza menendang bola itu. Ternyata itu umpan untuk Carolus yang melakukan overlap. Carolus langsung melakukan syuting keras. Namun bola itu dapat ditangkap dengan sempurna oleh kiper Paltes. Kini Barcelona mulai membangun serangan dengan umpan-umpan pendek. Kini Sapi di sisi kiri maju menggiring bola. Sementara Olgado terus membayanginya. Sapi sudah memasuki daerah pertahanan Real Madrid. Terlihat Sapi menantang Olgado. Dia maju tepat ke arah Olgado. Namun Sapi gagal melewati Olgado. Kini menyisakan tendangan penjuru. Sapi memberikan bola itu kepada Subasa. Subasa bersiap akan melakukan tendangan sudut. Para pemain sudah bersiap di dalam kotak penalti, namun wasit meniup peluit. Wasit memberikan teguran karena terlihat para pemain saling sikut menyikut. Maklum ya guys, namanya juga El Clasico, pertandingan pun pasti panas. Subasa sudah bersiap akan menendang bola itu. Tapi secara tiba-tiba Natureza berlari ke arah gawang. Dia mengatakan jika Subasa akan menendang bola itu tepat ke arah gawang. Subasa melakukan tembakan flying grip shoot-nya. Ternyata dugaan Natureza benar, bola itu menukik tajam ke arah gawang. Dia melompat, namun bola itu terlalu tinggi, dan bola itu menembus gawang Calusias. Subasa berhasil membobol gawang Real Madrid dari tendangan penjurunya.
Tsubasa sangat senang atas golnya itu. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi wasit meniup peluitnya dan menunjuk ke arah kotak penalti. Ternyata gol itu dianulir, karena sebelum gol itu terjadi, Luikal terlihat menyikut Ipangel, dan wasit menyatakan itu adalah sebuah pelanggaran. Tsubasa terheran-heran dengan keputusan wasit. Bahkan pelatih Van Hal pun sangat kesal atas keputusan wasit itu. Pertandingan dilanjut kembali. Kini Real Madrid mencoba membangun serangan. Natureza mengoper bola kepada Pago. Kini Pago maju menggiring bola. Namun kini di hadapannya Grandios menghadang. Pago dengan keahlian dribblenya mencoba melewati Grandios. Dan akhirnya Grandios dapat dilewati oleh teknik individualnya. Namun secara tiba-tiba Payol melakukan tackling tepat ke arah bola. Pago terjatuh, hilang keseimbangan. Kini bola diberikan kepada Ribau. Ribau memberikan bola itu kepada Tsubasa. Tsubasa langsung maju menggiring bola. Kini di hadapannya Makelolo dan Conches menghadang Tsubasa. Tsubasa mencoba melewati Conches dengan Chokaku Fine, namun tidak semudah itu. Conches dengan cepat dengan kakinya akan menerjang bola itu. Tapi kini dengan cepat Tsubasa kembali merubah arahnya dengan memutarkan tubuhnya. Namun kini Makelolo yang akan menghadang Tsubasa. Tapi secara tiba-tiba Tsubasa melompat bersama bola. Namun lagi-lagi, Conches dan Makelolo berhasil memblok bola itu. Benturan hebat pun terjadi. Tapi terlihat, dengan cepat Tsubasa menjepit bola itu dengan kedua kakinya. Lalu kemudian Tsubasa melompat. Sama seperti yang dilakukan oleh Natureza. Kini Tsubasa akan mendarat. Namun apa yang terjadi? Secara tiba-tiba Natureza menerjang bola itu. Kini bola terlepas dari kontrol Tsubasa. Setelah Natureza berhasil menendang bola, kini mereka mendarat dengan sempurna. Lalu Tsubasa dan Natureza kembali melompat. Dan benturan di udara pun terjadi lagi. Tidak sampai di situ. Saat mereka akan mendarat, kini benturan terjadi lagi. Hingga mereka mendarat pun persaingan mereka masih sangat imbang guys. Kini keduanya sama-sama menginjak bola. Tapi dengan cepat Tsubasa merebut bola itu. Dia langsung maju menggiring bola. Namun Natureza terus mengejarnya. Lalu secara tiba-tiba Tsubasa merubah geraknya. Dia mendorong tubuhnya ke belakang. Namun kini Tsubasa malah berada di posisi yang sangat sulit. 3 pemain Real Madrid kini mengepungnya. Natureza maju menghadang Tsubasa. Namun Tsubasa menendang bola itu. Terlihat Ribau akan memburu bola itu. Kini Ribau dengan kaki kirinya bersiap akan menendang bola itu. Dan boom! Tembakan pun telah diledakkan. Kapten Bluno gagal memblok tembakan itu. Kiper Calusias melompat meraih bola itu. Namun sayang, tembakan itu berhasil merobek gawang Calusias. Ribau mengacungkan jarinya. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia. Para pemain Barcelona merayakan gol itu. Kini skor 1-0. Pertandingan akan dilanjut kembali. Namun ada apa? Natureza terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Bola sudah ditendang. Kini Natureza menguasai bola. Namun ada apa? Natureza benar-benar seperti tidak fokus. Bola itu dengan mudah direbut oleh Tsubasa. Entah apa yang dipikirkan oleh Natureza. Atau karena gol Barcelona. Hingga dia jadi nggak fokus bermain. Kini Tsubasa maju menggiring bola. Lalu Tsubasa menendang bola itu. Ternyata itu umpan untuk Sapi. Saat Sapi menerima bola, Sapi langsung memberikan bola itu kepada Grandios. Grandios mengirim umpan kepada Ribau. Lalu Ribau memberikan kembali bola itu kepada Tsubasa. Kemudian Tsubasa langsung mengirim bola itu kepada Empoli yang maju melakukan overlap. Tentu ini adalah serangan tiki-taka khas Barcelona. Empoli terus maju menggiring bola. Kini dia sudah memasuki jantung pertahanan Real Madrid. Apakah yang akan dia lakukan? Empoli seperti akan melakukan syuting. Dia bersiap akan menendang bola itu. Namun ternyata itu umpan silang untuk Luikal yang tanpa pengawalan. Namun sayang, kiper Calusias dengan sigap maju dan menangkap bola itu. Calusias berlari akan menendang bola itu. Sementara Natureza berteriak meminta bola itu. Bola sudah ditendang jauh. Kini bola itu mengarah tepat ke arah Natureza. Kini serangan balik dari Real Madrid. Di sisi kiri Robecaro naik, melakukan overlap. Di sisi kanan Luis Pago pun bebas tanpa pengawalan. Namun apa yang terjadi? Saat bola itu mendekat, Natureza langsung melakukan ancang-ancang. Terlihat dia seperti akan melakukan syuting keras. Dan benar saja, tembakan keras dari Natureza sudah diledakkan.
Bola itu meluncur seperti roket. Ini tembakan flying grip shot, namun jauh lebih bagus dari milik Tsubasa. Dan fantastis guys, bola itu masuk, membuat kiper Paltes tak berdaya. Ini tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Natureza dari jarak sekitar 40 meter dari gawang Barcelona. Luar biasa ya guys kekuatan kaki Natureza ini. Bahkan sang malaikat Michael sangat kagum melihat aksi Natureza. Kini skor pun imbang 1-1. Pertandingan dilanjut kembali, namun kini bola kembali dikuasai oleh Real Madrid. Real Madrid melakukan umpan-umpan pendek, menembus pertahanan Barcelona. Kini Natureza kembali menguasai bola. Natureza maju menggiring bola, namun kini 3 pemain Barcelona mengepungnya. Natureza menendang bola itu ke belakang. Ternyata itu umpan untuk Morientos. Tanpa pikir panjang, Morientos langsung melakukan syuting. Namun sayang, bola itu membentur tiang, namun mengenai sedikit lengan dari kiper Paltes, yang kini menyisakan tendangan penjuru. Pago bersiap akan menendang bola itu, namun dia menendang bola itu ke arah dekat. Ternyata itu umpan untuk Robecaro, tapi secara tiba-tiba Natureza berada di sisinya, dan tembakan gabungan pun telah diledakkan. Terlihat bola itu masuk ke dalam gawang. Namun apa yang terjadi? Bola itu menyamping dari gawang Barcelona. Serangan Real Madrid pun gagal. Robecaro memarahi Natureza karena Natureza melakukan itu tanpa rencana sebelumnya, yang membuat Robecaro tidak siap dalam tembakan itu. Beruntung ya guys, coba kalau mereka siap 100% dalam tembakan itu. Bisa robek ya guys gawang Barcelona. Di sisi lain Tsubasa berpikir, jika Natureza dibiarkan, dia bisa saja mencetak gol. Maka dari itu Tsubasa memutuskan untuk mengawal Natureza. Namun Ribau mengatakan, kau tetap di depan Tsubasa, aku dan Grandios akan merebut bola dari Natureza dan memberikan bola itu kepadamu agar kau bisa mencetak gol. Lalu Tsubasa sedikit naik ke daerah pertahanan Real Madrid. Pertandingan terus berjalan, kini Natureza kembali menguasai bola. Dan benar saja, kini Ribau dan Grandios maju menghadang. Namun dengan cerdik Natureza bergerak ke belakang bersama bola. Lalu setelah itu Natureza maju, menantang Ribau dan Grandios untuk duel 1 versus 2. Natureza melakukan gerakan kilat ke kiri dan ke kanan. Lalu Natureza melompat bersama bola di sela-sela kedua pemain itu. Namun benturan hebat pun terjadi. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Tsubasa. Natureza melompat sambil menjepit bola itu. Namun sesaat Natureza sampai di tanah, Ribau dengan tangannya mendorong tubuhnya ke belakang dan langsung melakukan tackling. Namun apa yang terjadi? Natureza malah menginjak kaki Ribau. Bola itu masih stabil dalam penguasaannya. Lalu dengan cepat Natureza menendang bola itu. Ternyata itu umpan terobosan untuk Frail yang bebas tanpa pengawalan. Frail langsung menendang bola itu dan gol pun tercipta. Namun apa yang terjadi? Wasit meniup peluit. Ternyata Rail sudah terperangkap offset. Gol pun dianulir. Guys, kalau kita lihat di laga ini kayaknya Natureza kehebatannya di atas Ribau ya. Gimana menurut kalian guys? Kalian setuju nggak? Sepertinya Ribau sangat kesal setelah Natureza berhasil melewatinya. Bruno sepertinya sangat paham dengan situasi ini. Dia memberitahu Natureza agar berhati-hati saat berhadapan dengan Ribau, terutama dengan pukulan sikutnya. Tapi Natureza yang satu negara dengan Ribau tidak yakin jika Ribau seperti itu. Karena Ribau pemain yang sangat dingin dan bersih. Lalu Bruno mengatakan, Ribau memang dingin dan bersih, tapi diam-diam membunuh setiap lawannya yang menurutnya sangat mengganggu. Pertandingan akan dilanjut kembali. Tsubasa meminta bola itu. Kini Tsubasa menguasai bola. Dia langsung maju menggiring bola. Saat Rail dan Morientos akan menghadangnya, tiba-tiba Natureza mengatakan, jangan lakukan tekanan kepada Tsubasa. Dengan ini jelas, jika Natureza menginginkan duel 1 versus 1 dengan Tsubasa tanpa gangguan dari rekan timnya. Saat akan berhadapan, Tsubasa menendang bola itu ke depan. Lalu Natureza dan Tsubasa melompat, memburu bola itu. Benturan pun tidak terhindarkan. Setelah benturan itu, mereka mendarat dengan sempurna. Tsubasa masih menguasai bola, tapi Natureza terus mengikutinya. Tsubasa dan Natureza sangat imbang. Lalu Ribau mengatakan, pertandingan ini bukan milik kalian berdua. Lalu Ribau maju tepat ke arah bola. Kini Ribau melompat, akan menerjang bola itu. Ini menarik. Alih-alih membantu Tsubasa dalam duelnya dengan Natureza,
Ribau malah seolah tidak peduli dengan siapapun. Dia dengan pertahanan kapal selamnya mencoba merebut bola itu. Namun, Tsubasa dan Natureja berhasil menghindar dari kaki Ribau. Ini teknik pertahanan kapal selam Ribau, yang pemain manapun selalu gagal dalam menghadapi teknik Ribau ini. Dan benar saja, setelah serangan berikutnya dengan cepat kaki Ribau menerjang bola itu. Kini bola itu bebas di udara. Bola yang bebas akan diburu kembali oleh Tsubasa. Namun apa yang terjadi? Kini terlihat, Tsubasa dan Ribau akan melakukan tembakan gabungan. Inilah tembakan super long twin shoot dari Tsubasa dan Ribau. Bola itu meluncur bagaikan roket yang tak terkendali. Oke guys, cukup sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjut di part kedua ya. Oke, bye.